Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Anda selalu sehat walafiat ya, dan tidak kurang sedikit apapun tentunya, sehingga kita bisa ada motivasi untuk bisa mengembangkan ilmu yang kita akan bicarakan pada kesempatan ini. Kita akan berbicara tentang wirausaha di bidang kesehatan. Ini sangat menarik, terutama pada saat ini tentunya ya, di mana kondisi pandemi alhamdulillah sudah mulai menurun, sudah melandai, dan ini ada potensi yang sangat besar yang bisa dilakukan, terutama wirausaha di bidang kesehatan ini. Sementara usaha yang lain banyak yang gulung tikar istilahnya ya. Nah, apa saja peluang usaha yang bisa dirintis pada bidang kesehatan ini ya? Sebagai salah satu profesi yang bekerja di bidang kesehatan, Anda semua tentunya ingin mendapatkan penghasilan tambahan di luar dari gaji pokok sebagai sarjana kesehatan masyarakat misalnya, ataupun perawat, ataupun bidan, dan lain-lain ya. Akan tetapi kita sering bingung memilih bisnis apa yang cocok untuk berwirausaha. Bidang kesehatan merupakan salah satu sektor yang paling krusial dalam kehidupan manusia. Karena seperti yang kita ketahui, kesehatan menjadi sangat penting untuk mendukung kegiatan perekonomian dalam suatu negara. Contoh konkret adalah pada saat ini, pada kondisi pandemi, di mana semua luluh lantak ya, sektor ekonomi dengan adanya pandemi. Ini adalah masalah kesehatan, dan bukan saja di Indonesia tetapi seluruh dunia diluluh lantakkan dengan COVID-19 ini. Luar biasa sebetulnya ya. Jadi merubah tatanan dengan suasana baru, kebiasaan baru yang harus dilakukan, muncullah ya, yang mungkin kita tidak menduga sejak dulu ya. Orang sekarang menggunakan masker misalnya, kita harus menjaga jarak, protokol kesehatan semuanya harus kita lakukan dengan baik, karena kalau tidak ancamannya sangat besar, dan virus ini tidak bisa dikendalikan. Bahkan sekarang sudah muncul Omikron yang lebih baru lagi. Tentunya kita tidak berharap ya semuanya ini terjadi terus, tetapi kita berupaya. Nah, ini menjadi peluang bagi rekan-rekan semuanya, Anda semua yang bergerak di bidang kesehatan ya. Kemajuan suatu peradaban juga bisa dinilai dari seberapa sehat masyarakatnya. Apakah suatu masyarakat itu memiliki angka hidup yang tinggi, atau justru banyak yang mengalami kematian karena fasilitas kesehatan yang kurang misalnya ya. Kita tahu kemarin kondisi COVID itu hampir semua rumah sakit penuh ya. Kita tidak menduga, sekali lagi kita tidak menduga kondisi yang sedemikian ininya masifnya ya, sehingga kita tidak siap. Kondisi normal saja kita masih bermasalah, apalagi dengan kondisi emergensi seperti sekarang ya. Nah, bidang kesehatan tidak hanya berkutat pada rumah sakit, tetapi Anda bisa mengembangkan keahlian di bidang ini untuk berbisnis atau berwirausaha, serta menghasilkan penghasilan yang bahkan bisa melebihi gaji pokok seorang tenaga medis ya. Baiklah, kita langsung saja akan membahas beberapa ide bisnis yang mungkin bisa bermanfaat, yang bisa kita semua memulai usaha di bidang kesehatan atau medis ini.
Ada beberapa contohnya ya yang bisa kita lakukan. Yang pertama misalnya ya, buka praktek terapi kesehatan. Sebenarnya tidak hanya dokter saja yang bisa membuka praktek, tetapi sarjana kesehatan dan perawat juga bisa membuka klinik kesehatan di daerah-daerah terpencil misalnya ya, daerah-daerah satelit untuk melayani masyarakat yang tidak terjamah oleh rumah sakit ya. Selain itu, tentunya mendapatkan penghasilan dari jasa kesehatan tersebut, Anda juga telah menolong sesama dengan memberikan fasilitas kesehatan yang layak bagi masyarakat kecil ya. Luar biasa sebetulnya, tujuan sangat mulia ya, tidak hanya mendapat penghasilan tetapi juga bisa menolong sesamanya. Anda bisa mencoba membuka praktek di depan rumah dengan membuat ruangan khusus untuk pasien misalnya ya. Nah, ini sesuatu yang potensi, apalagi dengan kondisi yang sekarang ini ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, juga bisa buka apotek misalnya. Selain itu, tenaga kesehatan juga bisa membuka toko obat di daerah pinggiran atau di pedesaan. Sebagian dari sarjana farmasi atau yang memiliki latar belakang kesehatan bisa mencoba menjual obat generik misalnya, ataupun juga alat-alat kesehatan. Apalagi dengan kondisi sekarang, kita tidak terfikir ya, kita bakal harus menggunakan hand sanitizer misalnya, kita bawa kemana-mana, itu kan peluang ya. Kemudian juga masker juga, semua orang sekarang pakai masker, tergantung pakai masker ya. Jadi ini sesuatu peluang sebetulnya. Di satu sisi belum lagi bisnis-bisnis tes yang lain ya, tes swab, PCR dan lain-lain ya. Kemudian obat-obatan yang mendukung atau mengurangi dampak COVID ini juga semuanya dicari orang ya. Nah, walaupun bisnis ini tergolong mengharuskan untuk memiliki modal yang cukup besar dengan membeli persediaan obat serta menyewa tempat ruko di pinggir jalan, tetapi keuntungannya cukup menjanjikan, apalagi persaingan masih belum terlalu ramai ya. Nah, itu ya peluang yang bisa diambil atau diraih oleh siapapun yang bergerak di bidang kesehatan. Yang berikutnya adalah jasa konsultasi kesehatan. Orang-orang terkadang memiliki masalah kesehatan yang kerap kali dialami, namun tidak sempat untuk berobat ke dokter, apalagi pergi ke rumah sakit ya. Nah, disinilah Anda bisa membuka jasa konsultasi kesehatan yang akan mendiagnosis setiap gejala penyakit yang dimiliki oleh pasien yang datang. Sebenarnya ini juga bisa dikategorikan sebagai membuka praktek, namun ya, lebih kepada konsultasi mengenai bagaimana menjaga kesehatan. Ya, itu jasa konsultasi kesehatan yang peluangnya cukup besar ya. Nah, berikutnya adalah ini yang lagi ngetren, yang luar biasa yang dan potensi benar-benar sangat besar ya. Jadi YouTuber misalnya di bidang kesehatan, bahkan di acara-acara TV sekarang arahnya ya bekerja sama dengan YouTuber ini ya. Jadi media digital sekarang sudah berubah ya. Setiap orang, siapapun bisa menjadi YouTuber. Saat ini media sosial seperti YouTube sangat digemari oleh anak muda dan bisa menjadi media pengeruk uang yang sangat potensial. Anda bisa lihat di gambar itu, Ria Ricis, Atta Halilintar, Baim Wong ya, dan juga Raffi Ahmad. Itu sesuatu yang ini, belum lagi yang menggunakan aplikasi Ome TV misalnya, Vicky Naki dan kawan-kawan dan seterusnya, banyak sekali ya. Nah, ketika kita melihat banyak channel YouTube yang menyajikan acara hiburan, kenapa kita tidak bisa memberikan informasi seputar kesehatan untuk membantu teman-teman dalam menemukan gejala penyakit yang mereka alami? Walaupun sekarang sudah banyak channel khusus kesehatan, Anda tetap bisa bersaing untuk mendapatkan audiens dari mereka yang ingin
tahu bagaimana atau mengenai masalah kesehatan yang mereka alami. Ya, ini hal-hal yang bisa dilakukan menjadi YouTuber kesehatan. Nah, yang kelima ya, memulai bisnis pembersihan. Nah, ini yang peluangnya juga cukup besar dan belum banyak orang yang melakukan ya. Memang terbatas ya untuk orang-orang tertentu. Nah, bisnis pembersihan adalah salah satu usaha bidang kesehatan yang masih jarang diminati. Hal tersebut karena masih banyak orang yang awam dengan usaha pembersihan termasuk sampah medis ini. Untuk memulai bisnis ini, pastikan Anda mengetahui beberapa dasar untuk pembersihan tempat berdasarkan polutan yang mengotori. Hal ini berguna untuk menentukan metode yang tepat dan bahan yang akan digunakan untuk pembersihan tersebut. Karena ini berhubungan dengan bahan kimia, berhubungan dengan mungkin ada cemaran kuman penyakit yang bisa menular dan seterusnya. Ini perlu keahlian atau perlu keterampilan khusus, perlu pengetahuan khusus bagaimana mengolah atau membersihkan limbah-limbah kesehatan yang terutama alat-alat kesehatan ini. Kemudian berikutnya adalah penyedia jasa keperawatan. Salah satu usaha di bidang keperawatan adalah sebagai penyedia jasa keperawatan. Beberapa keluarga yang memiliki lansia misalnya, terkadang tidak memiliki waktu untuk merawat orang tuanya yang lanjut usia. Nah, ini kan jadi peluang. Anda bisa menggunakan kesempatan ini untuk berbisnis, karena Anda dapat menawarkan jasa keperawatan orang lanjut usia, seperti memandikan, menyuapi, hingga memberikan obat. Ini sesuatu yang niscaya bisa dilakukan ya, yang akan menjadi peluang di masa depan yang luar biasa. Bisnis ini tidak hanya terbatas pada orang lanjut usia, tetapi juga bisa diterapkan pada pasien yang menjalani rawat jalan. Oke, ya. Rawat jalan mereka masih butuh perawat ya. Orang yang telah menjalani operasi bedah biasanya diperbolehkan pulang ketika sudah stabil dia. Akan tetapi, coba lukanya masih terbuka, pasiennya harus dibersihkan secara rutin, dan biasanya hal tersebut dapat dilakukan oleh perawat di luar jam kerja, dan sebagai usaha yang potensial ya di luar jam kerja di rumah sakit. Nah, ini juga peluang yang luar biasa yang harus Anda tangkap ya, supaya Anda bisa nantinya tidak tergantung pada satu usaha ya, menjadi wirausaha itu adalah mulia sekali ya. Kemudian berikutnya adalah jual peralatan medis. Seorang sarjana kesehatan atau perawat tentunya tidak akan asing lagi dengan yang namanya peralatan medis. Terkadang di berbagai daerah sangat sulit untuk mendapatkan peralatan medis ini dan harus menunggu beberapa hari dari luar kota untuk pengiriman. Ya. Anda bisa membuka toko menjual peralatan medis baik dengan membuka secara offline ataupun online ya. Jadi sebuah toko atau lokasi strategis ya juga bisa menjual lewat online menggunakan bantuan media sosial dan marketplace yang ada tentunya. Nih ya, peluangnya sangat amat besar ya. Ini menjadi harapan bagi Anda semua yang bergerak di bidang kesehatan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah usaha catering rumah sakit misalnya. Ya, usaha catering dapat disebut juga sebagai usaha kuliner. Jenis usaha yang satu ini sangat populer dan banyak dicari, terutama kalau enak dan menyehatkan atau ditambah murah lagi. Nah, bagaimana tidak ya? Banyaknya ragam acara pasti membutuhkan pasokan makanan yang cukup. Oleh sebab itu, tanpa repot-repot konsumen akan memesan makanan dan minuman melalui catering dalam jumlah yang banyak ya. Misalnya untuk rumah sakit ya.
Rumah sakit itu pasti pasiennya butuh makan, tidak mungkin kita tidak dikasih makan. Nah, ini kan memang perlu pengetahuan berapa gizi yang harus nutrien yang ada di makanan itu disiapkan. Ada pantangan tidak yang tahu yang harus disiapkan oleh usaha kuliner ini. Memang kita butuh pengetahuan khusus untuk mereka. Kemudian acara pernikahan, acara syukuran, ulang tahun, dan lain-lain sebagainya. Dan itu menjadi peluang usaha yang potensial, ya. Yang berikutnya, menjual obat herbal. Obat herbal merupakan salah satu alternatif pengobatan yang banyak dipilih oleh orang saat ini karena sudah menyadari mengenai efek samping dari penggunaan obat-obat kimia yang banyak menimbulkan kerugian atau bila dikonsumsi secara berlebihan dan secara terus-menerus. Anda bisa menjual obat dan alat-alat herbal ini secara offline dan online menggunakan media sosial. Luar biasa, ya. Jadi peluangnya sangat banyak yang bisa Anda lakukan, asal ya persyaratannya ya, asal mau ya, berusaha terus istiqomah untuk melakukan aktivitas, bergerak untuk membuat usaha ini. Kemudian bisa juga yang alternatif yang berikutnya adalah membuka restoran sehat. Saat ini tren penggunaan bahan makanan sehat sangat digemari oleh masyarakat, khususnya di perkotaan, ya. Ya, misalnya sayur organik, buah organik, beras organik. Hal ini membuat bisnis makanan sehat menjamur di beberapa kota besar. Anda bisa membuka warung makanan untuk mereka yang menyukai makanan yang sehat, ya. Karena orang sudah sadar tidak mau diracuni dengan pestisida, ya. Tidak mau diracuni dengan pupukan organik, ya. Orang di luar sana sudah beralih back to nature, mencari makanan yang sehat, yang menggunakan pupuk organik, pupuk kompos, ya, tanpa bahan kimia. Apalagi kan kalau dari luar itu sudah banyak makanan hasil rekayasa genetik, ya, yang di situ banyak mengandung GMO, ya. Jadi ini peluang bagi Anda semua untuk menekuni membuka restoran sehat ini. Nah, berkebun organik tadi berkaitan dengan tadi, ini adalah hulunya, industri hulu. Kalau tadi ya hilirnya. Nah, berkebun organik ini bisa menjadi pilihan dengan memanfaatkan halaman depan rumah atau di mana saja lahan yang kosong, ya. Jadi urban farming, ya, bisa Anda lakukan, atau vertikal, ya, ke arah vertikal, ya. Anda bisa memilih jenis tanaman yang bisa dibudidayakan seperti sayur-sayuran atau tanaman palawija, ya. Sistem organik di sini yang dimaksud adalah tanpa menggunakan bahan kimia dan 100% proses perkembangannya hanya memanfaatkan bahan-bahan organik. Sudah barang tentu kan harus dikontrol, ya, tempatnya. Kalau di depan rumah insya Allah kan bisa terkontrol, ada hama, ada penyakit, langsung kita lakukan, ya. Kalau cuma ini ya ulat, itu kan bisa secara manual, atau belalang bisa kita ini, ya, tidak perlu repot-repot harus pakai semprot pestisida dan seterusnya. Kalau toh misalnya bandel, ya bisa menggunakan mungkin ya pestisida yang alami, yang bisa dibikin juga dari bahan-bahan alami yang ada di sekitar Anda semua. Nah, ini juga yang bisa dilakukan. Yang ke-13, ya, budidaya ternak atau ikan organik, ya. Hampir sama dengan berkebun organik, hanya saja beternak dengan memilih beberapa hewan konsumsi yang banyak diminati tanpa menggunakan pelet atau makanan lain yang menggunakan unsur kimia. Jadi alternatif pakan untuk ternak ikan ketika menggunakan sistem organik adalah menggunakan bahan alami seperti cacing, maggot, jangkrik, dan lain-lain yang bisa kita gunakan dan proteinnya sangat tinggi. Seperti maggot
itu bisa mencapai proteinnya 42% ya, protein kasarnya, dan itu menyamai seperti tepung ikan. Ini luar biasa. Jadi semuanya bisa dilakukan. Sementara maggot sendiri ya, pakannya itu adalah boleh dikatakan sisa-sisa buah ataupun sisa-sisa sampah ya, sisa sayuran, itu bisa digunakan untuk pakan maggot ini. Kemudian yang ke-14, menjual pestisida herbisida alami. Saat ini sistem pertanian konvensional masih mengandalkan yang namanya pestisida herbisida ya, yang dari bahan kimia yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kesehatan apabila menghirup zatnya. Oleh karena itu, Anda bisa memilih untuk mengembangkan pestisida herbisida yang dibuat dari bahan-bahan alami ya. Banyak sekali di alam, ada lengkuas, ada serai, ada gadung ya, ada mimba ya, ada pepaya, sirsak, serikaya, tembakau, bawang putih, semuanya bisa digunakan ya, dan itu ada di sekitar kita, termasuk sirih ya. Nah, ini sesuatu potensi yang bisa digunakan untuk herbisida alami. Yang berikutnya adalah membuka klinik kecantikan ya. Klinik kecantikan merupakan tempat di mana para wanita biasanya melakukan perawatan wajah dan kulit serta berkonsultasi seputar masalah kesehatan dan kecantikan yang dialaminya. Anda bisa membuka klinik kecantikan atau rumah kecantikan dan memperkerjakan beberapa karyawan di dalamnya. Nah, ini ya, biasanya ini sangat menarik ya, dan harganya biasanya mahal ya. Nah, ini potensi yang bisa ditangkap ya, apabila ataupun wanita-wanita itu sangat-sangat ini ya, konsumtif untuk hal ini ya. Bukan kita ngomongin bahwa tidak boleh ini ya, cakep, boleh, ini kan ini peluang ya untuk kecantikan, dan itu biasanya menjamur, dan memang harus bersaing dengan ketat ya tentunya, apalagi dengan brand-brand yang sudah ternama, yang sudah leading duluan ya. Oke. Berikutnya adalah membuka toko seragam olahraga. Misalnya seperti yang kita ketahui, olahraga banyak macamnya, dan ketika masyarakat saat ini sadar akan pentingnya menjaga kesehatan, maka mereka berbondong-bondong ya. Apalagi di Jakarta, olahraga misalnya sepeda, futsal, bulu tangkis, ini ya luar biasa. Laris manis ya usaha sepeda. Anda bisa membuka toko jersey ya, atau seragam khususnya untuk mereka yang ingin tampil maksimal ketika bertanding ya. Bersepeda sekarang juga pakai jersey ya, berkelompok dengan seragam yang sangat bagus ya, sangat indah. Nah, ini adalah peluang bagi Anda semua. Kemudian yang berikutnya, menjual makanan vegetarian. Vegetarian adalah sebutan bagi mereka yang tidak mengkonsumsi daging dan hanya mau mengkonsumsi bahan-bahan nabati. Di perkotaan misalnya, mungkin bisnis makanan vegetarian ini cukup menjanjikan, dan kamu bisa membuka atau Anda bisa membuka warung makanan di mana menyajikan alternatif bahan yang mirip dengan daging tetapi berbahan baku nabati ya. Ada juga yang memang termotivasi akan kesehatan, dia menjadi seorang vegetarian. Ada juga yang memang alergi gitu ya, yang tidak memungkinkan dia, dan itu jumlahnya cukup banyak ya, sehingga dia vegetarian ya, vegan. Oke. Yang berikutnya adalah buka warung atau kafe dekat rumah sakit ya. Dari tahun sebelumnya, usaha kedai kopi sudah mulai menjamur. Sampai sekarang usaha ini semakin populer dan banyak digandrungi berbagai macam kalangan. Lihat saja ya, di berbagai daerah Anda tidak akan sulit menemukan kedai kopi. Menu yang bervariasi dari kopi turut mengundang perhatian banyak orang.
jenisnya, mulai dari kopi yang kekinian dengan campuran dan topping dari bahan lainnya. Tentu anak-anak muda yang sangat menggemari hal ini. Nah ya, yang ke-19 adalah mendirikan startup kesehatan. Startup saat ini ya sangat digemari dan berkembang dengan pesat. Anda juga bisa memulai usaha yang sama dengan mengusung tema kesehatan. Anda ada banyak hal yang bisa dieksplor ya dalam startup kesehatan ini, mulai dari jasa konsultasi 24 jam misalnya ya dengan dokter maupun ahli gizi, jasa pengantaran obat ya, informasi terkait kesehatan dan berbagai hal yang bisa dikembangkan. Dalam mendirikan startup, Anda harus memperhatikan banyak hal, termasuk modal yang digunakan untuk memulai startup ini. Anda bisa mencari investor untuk menyuntikkan dana dalam proyek yang akan Anda kembangkan. Semakin prospek bisnis Anda, maka modal yang didapatkan juga akan semakin mudah ya. Jadi itu beberapa hal ya. Yang berikutnya adalah penyedia kacamata dan kotak P3K. Ini sederhana tapi banyak dibutuhkan oleh orang ya. Orang kan bukan semakin muda tetapi semakin tua, dan itu pasti berkebutuhan khusus akan kacamata. Mendirikan optik juga bisa jadi peluang usaha. Kacamata adalah kebutuhan yang cukup penting bagi orang-orang yang membutuhkan. Anda bisa menyediakan jasa cek kesehatan mata sekaligus kacamata dalam satu tempat yang sama. Jenis kacamata juga bisa disesuaikan seperti kacamata baca, kacamata sehari-hari, hingga kacamata gaya misalnya. Termasuk di situ kotak P3K adalah benda sederhana yang terkadang terlewatkan. Kotak ini berisi berbagai macam perlengkapan untuk pertolongan pertama. Anda bisa menyediakan paket kotak P3K yang lengkap sehingga konsumen Anda tidak perlu kerepotan membeli obat secara terpisah. Dengan demikian kotak P3K yang digunakan juga sudah lengkap ya. Nah, kemudian berikutnya adalah jasa cek kesehatan. Jasa cek kesehatan adalah salah satu usaha jasa di bidang kesehatan yang cukup menguntungkan ya. Anda bisa menyediakan jasa cek kesehatan meliputi cek gula darah, misal kolesterol, asam urat, tekanan darah, swab test, dan PCR yang sekarang luar biasa dibutuhkan hampir di setiap tempat. Butuh mau bepergian, mobilisasi, itu harus menggunakan persyaratan yang khusus ya, PCR misalnya, dan swab test ya. Jadi ini sesuatu peluang yang bisa Anda manfaatkan. Nah, agar bisnis Anda semakin berkembang, Anda bisa menerapkan sistem jemput bola ya. Jadi manajemennya harus dikembangkan. Jangan manajemen di tempat ya. Jemput bola. Dengan sistem ini, maka Anda tidak perlu menyewa tempat untuk melakukan cek kesehatan secara sederhana dan bisa langsung mendatangi konsumen. Termasuk sekarang itu tes swab test, tes antigen ya, itu juga sudah mulai di berbagai pelosok sampai ke daerah. Hal ini juga menguntungkan konsumen karena mereka tidak perlu mengeluarkan banyak waktu ya untuk hal tersebut yang bisa kita lakukan. Oke. Ini mungkin sebagai pesan untuk Anda semua, untuk kita semua ya, yang bergerak di bidang kesehatan ya. Sebagai seorang yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang kesehatan, maka Anda juga bisa mencoba beberapa ide bisnis ya. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, saat ini tantangan bisnis yang semakin membuat para tenaga medis harus cerdas dalam mengelola keuangan, termasuk mendapatkan penghasilan tambahan dari bisnis sampingan yang mungkin Anda lakukan ya. Tetap semangat, semoga Anda selalu sukses ya. Tetap jaga protokol kesehatan. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.